Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Dan itu tidak memanjakan, daripada uang negara dicuri. Oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu, berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia tuh kalau dikasih peringatan tuh masih nggak mempan kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan. Tapi saya lihat banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara. Menipu negara, bohong-bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap senaknya. Tapi jangan khawatir, dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum-hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, para pimpinan bank milik negara, hadir Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI, dan juga bank swasta yang hadir, para pimpinan Asosiasi Dunia Usaha yang hadir di sini, di antaranya hadir Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Saudara Anindya Novian Bakri, hadir juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Saudari Sinta Wijaya Kamdani, dan juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Saudara Akbar Himawan Bukhori yang saya hormati, juga para pimpinan perusahaan-perusahaan, perbankan yang hadir, para pimpinan lembaga jasa keuangan, para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para pimpinan lembaga ekonomi dan lembaga, riset nasional, para pimpinan lembaga riset, para rektor, para ahli bidang ekonomi, saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, dan para rekan-rekan pers dan media yang hadir, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala berkah, kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, kita bersyukur terus selagi kita juga selalu berdoa agar saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat berbagai musibah bencana di berbagai daerah senantiasa diberi kekuatan dan senantiasa diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa, segera dipulihkan kehidupannya, menjadi normal kembali. Saudara-saudara sekalian, adalah terus dikehormatan dan pengen bagasa. Untuk bisa hadir dalam acara ini, saya menyambut baik inisiatif Menteri Koordinator Perekonomian dengan semua timnya dan menteri-menteri lain yang terkait yang telah bekerja keras. Dalam tahun pertama pemerintahan kita, baru 1 tahun lebih kita bekerja, tapi kita merasakan sebenarnya banyak sekali yang sudah kita capai, saudara-saudara sekalian. Dalam sebuah perjalanan panjang yang bisa kita katakan perjalanan pembangunan suatu bangsa, dibutuhkan stamina ketahanan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan semangat tidak menyerah, dan juga dibutuhkan keberanian. Saudara-saudara sekalian, dibutuhkan keberanian untuk mencari akar masalah, dibutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan real, bukan keadaan yang kita harapkan, tapi keadaan yang nyata. Setelah kita mengerti keadaan yang nyata, dibutuhkan lagi keberanian untuk mengakui kesulitan-kesulitan kita, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Dalam pembangunan suatu bangsa, kita ibaratkan sebuah perjalanan jauh, sebuah long march, dan kita tahu bahwa perjalanan jauh selalu dimulai dengan satu langkah. Kita bersyukur bahwa kita sudah melakukan banyak langkah. Kita bersyukur semua pendiri bangsa telah meletakkan dasar yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur pendiri-pendiri bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa kita, mewariskan kepada kita satu nusa, satu bahasa, satu kebangsaan. Kita bersyukur bahwa kita majemuk, kita terdiri dari berbagi ratusan kelompok etnis, kita terdiri dari ras yang berbeda, kita terdiri dari penduduk yang punya agama-agama besar yang berbeda, tapi kita bisa bersatu, kuralap mausai bersama mencari kehidupan yang lebih baik. Saya ingatkan bahwa tugas kita bernegara adalah mencari kehidupan yang lebih baik untuk rakyat kita. Tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah di setiap negara di seluruh dunia adalah untuk bekerja berjuang untuk memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk realistis. Kita selalu mengatakan kita ingin jadi negara yang maju, benar, kita ingin menjadi negara maju, tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama
dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga, ya mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita, dan itu yang saya sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara saya bertekad untuk melaksanakan. Kita harus berani, saya katakan tadi, mengakui kesulitan kita dan kelemahan-kelemahan kita, bersyukur dengan apa yang kita telah capai. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, kepada para menteri saya, kepala-kepala, badan semua tim saya merasa bangga dengan prestasi saudara-saudara, dengan kerja keras saudara-saudara. Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara, dari hari ke hari semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi saudara-saudara, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya katakan memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu, dan pada percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi saudara-saudara sekalian. Para pakar silakan menilai, saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia, sekarang bangsa Indonesia, hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang paham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengungkapkan kelemahan kita. Tapi saudara-saudara, setelah kita bekerja 1 tahun, mulai berapa hari ini, berapa minggu ini, saya sudah dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati. Sekarang mereka baru melihat hasil, real dampak real dari berbagai kebijakan kita. Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Tadi dibenarkan, saya berapa hari yang lalu ketemu pemimpin industri dan perdagangan, rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya, datang ke saya 23 orang, mereka laporan ke saya bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dari mereka katakan yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini, kita selalu menghadapi mereka yang selalu memandang rendah bangsa kita, itu tidak akan menjadi apa-apa. Itu bagi kita adalah cambuk untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk rakyat kita. Kita bukan bekerja untuk menyenangkan orang lain. Karena kita bekerja untuk rakyat kita, itu yang saya tekankan. Saudara sekalian, para kepala daerah melaporkan, di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun, mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini. Dalam tren menurun, saudara-saudara sekalian, dari makan bergizi gratis, program kita saja hari ini kita telah mencapai 60.200.000 penerima manfaat, anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, dan orang tua lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu. Naprespiridaro 200.000 tiap hari kita beri makan. Kalau dihitung berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan tiap hari untuk ibu-ibu hamil. Kita memberi diantar ke rumah, untuk orang tua lansia diantar ke rumah. Saya kira di dunia ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian. Kita ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita, saudara-saudara, dari 60.000 tersebut. Kalau dijumlahkan selama ini kita sudah memproduksi dan mendistribusi 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar, dan kita mengakui, serpet 2 perbek. Katakanlah penerima manfaat yang mengalami gangguan dari makanan itu dengan berbagai sebab, 28.000 ini
Sebagian besar tidak perlu dirawat, hanya sebagian kecil dan 28.000 ini, dibandingkan dengan 4,5 miliar, statistiknya adalah, kalau tidak salah, 0,6 saya ulangi karena mungkin matematik saya kurang ya, ini lagi 4, luar biasa, 0,06. Berarti ini adalah 99. Ya, 0,994 mereka yang pinter-pinter, makanya saya presiden menteri saya, yang pinter mereka jadi, kalau nggak pinter, nggak duduk di situ mereka. Berarti kalau in reality ini, harus dikatakan suatu usaha yang berhasil, iya kan? Kita ingin zero. Error itu harus kita capai. Tadi pagi saya baru resmikan, SPPG polisi nanti. Begitu selesai jumlahnya akan lebih dari 1.100 saya lihat. Dan saya kagum dengan kualitasnya. Dan saya percaya, saya dapat laporan dari Kepala BGN, di tempat-tempat lain juga sudah seperti itu ya. Alat-alat yang kita produksi dari dalam negeri juga sudah cukup canggih untuk menjamin kebersihan air, menjamin kebersihan food tray, dan selanjutnya juga mengatur limbah daripada MBG ini. Jadi saudara-saudara MBG ini hari ini sudah mencapai 23.000 lebih dapur, 23.000 lebih dapur SPPG. Pada puncaknya ini akan sampai 82,000 lebih penerima manfaat, pada ujungnya akan mencapai lebih dari 30.000 dapur, dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1.000 orang bekerja, di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja tiap hari, tapi tiap dapur akan menimbulkan, dan sudah menimbulkan 5-10 pemasok, supplier masing-masing pemasok, punya 3,4,5 petani yang bekerja. Ekonomi di desa hidup, petani sayur, petani ikan, peternak ayam, peternak kambing, peternak susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh, karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah. Pers kepala daerah melaporkan bahwa mereka merasakan dinamisme dari bawah, saudara-saudara. Ini hanya salah satu bukti awal dari 1 tahun kita bekerja, dan ini akan terus kita buktikan. Dengan hasil nyata, saudara-saudara kita juga sudah mulai membangun desa-desa nelayan, desa nelayan. Tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus. Ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang belum, tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es. Di desa mereka sulit, dapat solar mereka sulit. Untuk dapat akses ke pasar, ini kita rubah kita totalnya. Dalam 4 tahun mendatang, kita akan membangun 5.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan kita akan bangun. Pabrik es kita akan bikin cold storage. Kita akan bikin dermaga, kita akan bagikan kapal-kapal. Kita akan siapkan kendaraan, saudara-saudara. Dan ini semua bukan handout. Bukan kita bagi ini kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah. Saudara-saudara, ekonomi yang kita jalankan, bukan ekonomi handout MB yang kita akan bangun. Ini semua sudah ada dalam anggaran kita sudah bertahun-tahun. Jadi saudara-saudara, nanti desa-desa itu kita beri kebebasan. Kalau mau dibantu kita akan permudah akses kepada ekspor,
dengan baik penggunaan dana tersebut, saudara-saudara sekalian. Dari ini semua, saudara-saudara, kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita real, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan, saudara-saudara sekalian. Kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras, kita menuju swasembada pangan, saudara-saudara. Produksi beras kita 2025 adalah 3,7 juta, naik 13% dari 2024. Sekarang cadangan beras di Bulog bulan Juli 2025 adalah 42 juta, adalah tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan sampai sekarang pun cadangan yang sudah ada masih sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri. Sangat besar, 300 triliun lebih. Penghematan kita di akhir tahun 2025 pun kita lakukan, dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif, kita alihkan ke hal-hal yang produktif, kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif. Perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan sebagainya, kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya kekurangan, infrastruktur, lakukan desa perlu jembatan buat. Rakyat lapar cari pangan, nggak usah terlalu banyak analisa ya. Ini kita sudah hemat, sangat luar biasa. Di tahun pertama 308 triliun rupiah kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar? Ini 308 berapa? SMP miliar dolar, 16 miliar dolar, dan kita bisa lakukan lebih besar lagi ya. Kebocoran harus kita tutup, harus kita kurangi, saudara-saudara sekalian. Saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih. Dan antara dalam 1 tahun, yang dulu bekerja mungkin kurang dari 1 tahun, nah kita bentuk saudara baru, Februari 2025, Februari ya, 3-4,5 bulan pendirian, belum 1 tahun, tapi saudara saya dapat laporan sementara ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024 ini. Luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset, ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala dan udara bisa siap kok, siapnya kurang tegas itu ya. Siap gitu loh, siap. Nah itu tidak usah khawatir ya, saya ingat selalu. Apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, kan begitu. Siap dulu ya, kami dulu di pasukan khusus tentara. Moto kami dulu, siapa berani menang, berani dulu ya kan. Patok 7%, kau akan kaget. Ya kan kalau kau patok 5%, Pak. Nanti 3%, kau patok 7%, 8 saya patok 8%, sekarang saya tingkatkan, harus bisa lebih dari 8%, menteri-menteri bisa, siap gitu loh, percaya sama saya. Kalian sendiri akan kaget, ya kalian sendiri akan kaget. Bener nggak angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang, karena inti yang saya sampaikan, sudah saya sampaikan saudara-saudara efisiensi. Dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu, kalau kita punya kekurangan, korupsi masih terlalu banyak, kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya, segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua, saksema tingkatan saya kumpulkan pengusaha-pengusaha, yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya. Iya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar, tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya pintar mencari peluang, mengatasi peraturan benar. Ini dari sekolah kita belajar. Ya kan ini hilangkan budaya itu ya. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar, ya kan ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I'm more afraid of my bureaucrats. Dan I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah ya. Ya saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats. Dan I'm afraid of siapalah kuntilanak atau apa gitu. So kita harus bersihkan. Ya kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus. Tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara apa itu? Kita negara demokrasi. Kan benar ya demokrasi apa agak demokrasi ya. Agak ya lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden. Lu saudara iya kan bener nggak? Jadi jangan ini loh ada apa tuh?
kelompok-kelompok yang selalu mengeluh Indonesia beginilah, Prabowo otoriter lah, bener nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter, jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu, tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat ya. Banyak negara lain nggak tahu lah. Hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan, jangan-jangan efektif yang itu. Jangan-jangan, waduh ini ada banyak wartawan nih. Waduh ada lagi banyak duta besar ini. Negara barat lagi, waduh I am completely democratic. Completely, sudah. Jadi kita bertekad, ya saya bertekad patuhi hukum, tidak dikompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain. Lawan politik tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan. Ya saya buktikan, saya berani. Abolisi saya berani amnesti. Kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus stek beleh, diseribu saguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya. Kita membangun pemerintah yang bersih dan adil. Dasar birokrat yang tidak mau menyesuaikan. Kita akan mengadakan regenerasi, saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, 1 lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced. Saya perintahkan kepada dan antara BPB UMN, Menpan RB, semua menteri KL, beri momentum penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar. Saya terima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras. Saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, kodesial. Setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah. Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat, recycling alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau yang cukup. Dalam skala-skala kecil, kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA sampah diselesaikan. Di tingkat yang terendah ini kita akan laksanakan. Tahun ini juga yang besar-besar, ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik. Ya dan Asia sudah mulai, saudara-saudara sekalian. Saya minta Indonesia asri, aman, sehat. Rizik dan Indah ini sudah mulai bekerja. Saya juga berharap kita akan lakukan gententisasi seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan seluruh kota-kota besar Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya percaya stabilitas politik di Indonesia bisa kita jaga dengan baik, tegas. Kita jaga keamanan untuk semua. Waktu bermada sebudi perjanjian yang dibangun oleh Indonesia sebagai pemerintah, kita punya track record yang sangat besar. Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita. Kita selalu hormati semua perjanjian pemerintah-pemerintah pendahulu. Kita terbuka untuk investasi. Dari manapun datangnya, kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan. Saya namakan, saya punya strategi adalah Indonesia Incorporated, yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar maju tarik, yang kurang kuat tarik, yang lemah, memberidak, yang bersih dan adil, bantu yang paling lemah dan paling miskin, dan kita bangkit bersama Indonesia. Insya Allah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom selfie. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.